Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video sebelumnya kita udah bahas dua rekomendasi tema simple, keren, dan mirip iOS. Apalagi di bagian lock screen-nya, widgetnya itu super duper keren. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, kalian bisa cek link ada di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cek playlist yang ada di channel ini. Dan oke, di video kali ini kita masih akan bahas dua rekomendasi tema simple tapi juga keren. Jadi kalian pastikan tonton video ini dan jangan di skip. Oh ya nih, sekedar mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke, untuk rekomendasi tema simple yang pertama kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Kesannya di sini simpel banget ya, tapi di sini banyak keunikan di tema ini. Dan oke, di bagian atas ini kita bisa menemukan sebuah widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Untuk widgetnya sih kesannya seperti widget standar ya. Ini widget standar iOS tempo dulu. Tapi di sini ada yang keren di bagian widgetnya, ada RGB gitu. Dan ini RGB-nya dia hidup ya, dia jadi warnanya gonta-ganti sesuai warna-warna RGB. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon packnya dia ada 3D gitu, dan untuk icon packnya dia transparan. Control center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di bagian notifikasi bar juga sama, separator dari setiap notif yang masuk dia ada sentuhan 3D gitu, dan ini keren ya. Sayangnya untuk di bagian papan telepon tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem tema ini juga nggak ada perubahan. Tapi yang keren di tema ini di bagian gestur animasinya. Di sini ada ya gradasi warna ungu dan juga biru hijau, ini jadi terlihat lebih keren. Buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, coba kalian cek untuk di bagian navigasi barnya apakah tema ini ada perubahan di bagian navigasi bar atau tidak, karena saya sendiri belum mengeceknya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan di bagian icon-iconnya, di sini kelihatan lebih simpel. Sementara untuk fontnya di sini masih menggunakan font standar, dan juga untuk di bagian backgroundnya dia wallpapernya sama seperti yang ada di bagian home screen. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Nih, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Untuk di bagian atas untuk widgetnya juga masih menggunakan widget yang sama, dan di sini juga masih sama ya, ada RGB gitu. Dan di sini ada animasi ya, untuk animasi charge juga sama seperti ini, nggak ada perubahan, dia animasinya seperti ini. Dan di bagian bawah sini ada dua shortcut, yakni center dan juga kamera. Kalian bisa mengetuk dua kali di sini untuk menampilkan shortcut ke pemutar musik, dan ini keren ya. Jadi kalian langsung bisa memutar musik langsung dari lock screen-nya tanpa harus membuka lock screen. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Colina V13. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, 15,6 MB, sementara untuk desainernya Akino. Dan tema ini cocok nih buat teman-teman yang bikin setup atau kustomisasi tema ala-ala gamer, karena untuk widgetnya di sini menggunakan widget RGB yang sesungguhnya. Karena biasanya untuk widget RGB itu ya hanya sekedar warnanya aja, nggak berubah-ubah seperti ini. Tapi yang ini dia berubah-ubah. Dan oke nih, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple yang kedua. Dan oke, untuk rekomendasi tema simple yang kedua nih, temanya juga sama ya, bisa kalian unduh dari region Indonesia ataupun di region India. Intinya kalian gak harus merubah region. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Soul M14. Ukuran file dari tema ini memang terbilang besar, jadi ukurannya mencapai 74,4 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Ianis, dan kita akan lihat apakah tema ini banyak banget perubahan atau mungkin hanya sedikit perubahan. Mengingat untuk ukuran filenya dia mencapai 74,4 MB, hampir 75 MB. Dan oke, kita akan ada reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup simpel, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Icon pack pada tema ini memang semuanya berubah, tapi perubahannya nggak begitu ketara. Tapi saya suka untuk ukuran ataupun bentuk dari icon pack-nya, dan saya sendiri udah menggunakan tema ini di beberapa hari ke belakang.
Control center pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan untuk di bagian control centernya dia warnanya soft banget ya. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan. Oh iya, tema ini sama seperti tema sebelumnya, dia compatible di dual mode, light mode dan juga dark mode. Sementara untuk notifikasi bar tema ini juga ada perubahan, walaupun gak se ekstrim untuk tema yang pertama tadi. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, di sini cukup simpel di bagian papan teleponnya, begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem pada tema ini juga ada perubahan, dan saya suka untuk di bagian balon catnya, dia fontnya cerah dan juga ya enak banget dilihat. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini menggunakan warna biru ya, ini warna biru stabilo ya. Sementara untuk recent app tema ini nggak ada perubahan. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, dan di sini simple untuk fontnya dia warnanya udah dirubah. Sementara untuk icon-icon yang ada di bagian sini juga semuanya berubah. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan untuk fontnya semuanya berubah. Dan untuk persentase dari storage di sini warnanya juga udah dirubah. Dan untuk kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, dan yang keren dari tema ini di bagian widgetnya dia animasi, ada animasi gitu ya. Ini keren ya. Dan sayangnya tema ini juga nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi kita langsung lihat aja untuk di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakhiran cuaca yang ada di bagian lock screen. Oke, di bagian bawah sini ada ya semacam kayak titik, tapi ini bukan shortcut ya. Sementara di sini adalah shortcut untuk ke kamera. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini ada beberapa widget dan shortcut aplikasi. Ada widget perakhiran cuaca untuk 5 hari ke depan, dan untuk perakhiran cuacanya dia hampir mirip seperti widgetnya iOS. Ada di sini ada shortcut untuk olahraga, dan sini juga sama untuk shortcut olahraga, kalender untuk 30 hari ke depan. Dan di sini ada data use, dan kalian bisa mengontrol penggunaan kuota kalian untuk perharinya. Ini keren ya. Dan di sini dari subuh tadi, dari jam 12 malam dia settingnya refreshnya dari jam 12 malam ya. Dari jam 12 malam sampai sekarang saya udah menggunakan data sebesar 452,4 MB, udah hampir 1 GB ya. Dan di bagian bawah sini ada beberapa shortcut aplikasi, yakni Telegram, tema, kalkulator, dan ini file manager, Siri suggestion, dan juga ada ke center. Dan nggak hanya itu di bagian lock screen. Di sini ada semacam kayak garis itu ya, ini kalian bisa geser ke bagian bawah. Seperti ini. Dan di sini kalian bisa menggunakan kostumisasi atau bisa mengkostumisasi di bagian lock screen dari mulai color. Di sini kalian suka yang warnanya apa ya, dark atau light. Di sini kalian pilih yang dark, maka untuk widgetnya dia nggak begitu kelihatan ya. Dan untuk tampilan widgetnya di sini juga ada dua tampilan widget yang bisa kalian gunakan. Widget standar ala-ala iOS gitu, ataupun widget yang ada di bagian samping ala-ala UI-nya Google Pixel ataupun Pixel Experience. Oke, untuk notifikasi di sini juga kalian bisa menggunakan atau mengkostumisasi di bagian untuk notifikasinya, mulai dari penempatannya. Di sini untuk penempatan jamnya ya kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, sebelah kiri, atau ada di bagian tengah. Dan di sini untuk widget jamnya juga kalian bisa geser ke bagian bawah, yang paling bawah, di bagian tengah seperti ini, atau di bagian paling atas. Dan untuk di bagian notifikasi kalian juga bisa memilih untuk cushion blurnya kalian on-kan atau kalian close-kan. Untuk kalian close-kan maka dia akan menjadi transparan gitu. Dan untuk transparansi warnanya juga kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk notifikasi yang datang kalian juga bisa mengatur apakah ada di bagian bawah seperti ini, atau di bagian paling atas seperti ini. Kalau cocoknya sih ada di bagian sini. Dan di bagian bawah sini untuk ininya ya, kalian bisa wallpapernya apa kalian untuk dark wallpaper, close wallpaper. Untuk close wallpaper dia maka akan standar ya. Untuk dark dia warnanya akan sedikit lebih gelap. Sementara untuk light dia warna di bagian wallpaper di lock screen-nya dia akan lebih terang. Dan di bagian bawah sini ada wallpaper blur, kalian mau on-kan ya. Untuk on-kan jadi wallpapernya akan ngeblur seperti ini, dan kita close-kan aja maka akan terlihat dia untuk gradasi warnanya dia akan terlihat lebih jelas. Dan untuk button smile icon color kalian bisa memilih untuk di bagian light atau dark ya. Untuk di bagian yang bawah sini ya, dua shortcut yang ada di bagian bawah sini. Dan di sini ya small web bar di sini ada yang ada di bagian atas ini ya. Nih, yang ini. Dan untuk ini kalian bisa hidden atau show. Ini lumayan keren ya.
Dan mungkin itu aja yang kita bisa review untuk tema yang kedua ini. Kalau menurutku sih temanya ini super keren. Walaupun emang ukurannya emang jauh lebih besar daripada tema yang pertama. Dan nggak bisa dikatakan temanya ukurannya kecil karena udah mencapai 70 MB. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema simple tapi keren MIUI 13. Silahkan coret-coret di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.